Itulah Pak dosen. Lama nggak jumpa teman-teman ya. Iya, Pak. Kameranya tidak mau. Kalau biasanya pakai pilar bisa nggak tahu videonya itu teman-teman? Bisa tidak sih kalau pakai pilar tuh kok tadi coba saya kok muter-muter terus Belum, Pak. lemot Belum, ya. belum bisa itu, Pak. Ya. Kadang baca materi saja harus menunggu. Jadi akunnya belum support ya aplikasinya ya. Iya, Pak. Masih perlu perbaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, bini'amatillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Rabbis rohli, sodri wa sirri amri wa hlukdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami cintai, kami banggakan para mahasiswa ya. Ini yang baru bergabung, berapa ini ya. Tapi tidak masalah, karena para mahasiswa itu kan belajar itu kan salah satu kebutuhan ya. Kelas itu hanya nasinya, lauk pauknya, daging, sate, itu harus belajar mandiri. Maka kelas itu sebenarnya hanya sebagai stimulus untuk memecut semangat belajar. Ya. Maka dari itu kalau dulu kampus itu bangga dengan lulusannya, kalau sekarang mahasiswa bangga dengan kampusnya. Toh, misalnya di UIN mana itu Maliki Malang itu Prof. Imam Suprayogo ya, melahirkan seorang filosof dengan pohon ilmu. Di UIN Jogja melahirkan Prof. Amin Abdullah ya dengan pemikiran integrasi interkoneksi. Ya, kemudian di Semarang itu melahirkan lupa saya itu namanya itu ya. Ada istilah-istilah sendiri dari para mahasiswa yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Nah, ini menjadi sebuah apa ya eh, catatan bagi cendekiawan, terutama para mahasiswa, bahwa kelas harus disadari sebagai stimulus belajar. Ya, maka dari itu meskipun PJJ ya teman-teman tetap belajar ya, mengeksplor diri. Nah, menurut saya tirakat seorang mahasiswa itu paling berat adalah menulis. Ya, kalau membaca itu biasa. Di santri, kaum santri itu sudah melakukan habituasi pembiasaan untuk membaca. Tetapi untuk menulis itu kan jarang ya. Al-Ghazali dengan karya monumentalnya Ihya Ulumuddin ya. Kemudian Ibnu Sina dengan Qanun Fitib bahkan menjadi pionir ya ilmu kedokteran di barat ya. Al-Khwarizmi dengan penemuan angka nolnya ya. Jadi sebenarnya puncak seorang pelajar itu adalah menulis. Filosof, pemikir teman-teman ya. Ini hanya sebagai awalan ya mukadimah ya. Maka saya berharap meskipun kita itu PJJ, Bapak Ibu, teman-teman semua tetap mengeksplorasi diri untuk menulis, membaca secara mandiri. Ya. Agar apa? Agar kita itu minimal itu punya mahakarya. Jadi orang saya di awal mengatakan dulu tuh orang tuh setiap 100 tahun pasti meninggal. 2125 kita nggak ada teman-teman.
Maka karya abadi yang monumental itu adalah karya ilmu, ya, termasuk tulisan itu. Ya, makanya skripsi itu tidak hanya formalitas, syukur Anda panjenengan dibukukan, ya, di ISBN kan dan sebagainya. Sehingga di Google itu ya, itu nanti ada karya monumental Anda. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya meskipun PJJ. Saya menyadari bahwa semakin belajar semakin bodoh itu memang benar ya. Semakin kita banyak tahu, semakin banyak yang kita belum tahu. Ya, makanya Barat itu menjadi kiblat ilmu pengetahuan teknologi di zaman sekarang. Nek sampean belajar tentang sejarah peradaban Islam pasca Renaissance Eropa, ya Barat itu melakukan gerakan secara masif, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, mereka melakukan gerakan seperti di zaman Yunani kuno, menghidupkan pola filsafat, sehingga sampai saat ini bahkan semua ilmu pengetahuan itu didominasi oleh Barat. Ya. Bahkan banyak dunia itu berkiblat pada Barat, termasuk sistem ekonomi. Ya. Salat Profesor Scopus juga Barat. Ya. Jadi pasca Renaissance Eropa sekitar abad pertengahan ya, abad 15, 16 itu Eropa itu masif Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana dengan dunia Islam? Nah, dunia Islam dulu mengalami Golden Age itu Umayyah Abbasiyah, terutama di Sultan Al-Ma'mun Harun al-Rasyid. Ya. Mereka melakukan gerakan ilmu pengetahuan dengan memberikan reward kepada para guru penulis seberat emas yang ditulis kitab itu. Ya. Jadi emas itu dijadikan hadiah seberat buku atau kitab yang ditulis. Ya, andai saja gaji guru dosen itu seperti gaji di atas DPR ya, 40 juta mesti mikirnya hanya pengetahuan. Nah, kita itu kan guru di Indonesia itu kan profesinya itu tidak prestis ya seperti dokter ya. Kalau di Finlandia itu guru itu di atas dokter. Jadi profesi mulia. Nah, ini hanya sharing ya. Pada serius ngantuk ya. Tahun minggu itu capek tenang saya. Jadi bantu-bantu istri ngepel ya Bu. Ya, bantu-bantu ngumbai ya, cuci-cuci ya. Tuh, apalagi istri habis jatuh tangannya itu patah. Jadi saya bantu-bantu itu. Nggak apa-apa ya, jadi harus multitasking ya itu bahasanya ya. Dan saya mengajari istri saya itu guru menulis. Ya, saya punya mimpi itu besok menulis sebuah karya parenting dengan istri dan sebagainya. Sehingga nanti itu kita nggak ada itu kita punya mahal karya, gitu ya. Nah, ini tirakat Riyadhah paling berat seorang mahasiswa itu adalah menulis. Orang menulis pasti membaca. Ya, maka Bapak Ibu mulailah suka menulis. Nah ya, fiksi maupun non fiksi boleh. Ya, fiksi nah, berarti karya cerita novel, non fiksi berarti ilmiah. Monggo panjenengan semua tentu expert lah di bidang karya tulis. Nah ini ya, ini hanya sebagai awalan ya. Oke, teman-teman semua luar biasa hari ini kita akan banyak belajar ya. Panjenengan sudah belajar lebih ekspor lah. Nek saya itu cupu ya, Bapak Ibu ya. Ya, dibanding Bapak Ibu yang Pak Kiai, Bu Nyai mesti suhu-suhu semua. Ya. Jadi di era sekarang pasca apa ya disebut dengan era abad 21 ya, muncul para mufasir-mufasir awam yang tidak tahu tentang ilmu tafsir. Sehingga dogma-dogma mereka itu merasa paling suci, merasa paling benar. Ya.
orang lain salah. Bahkan maaf, mereka tidak menguasai ilmu nahwu sorof, ilmu usul fikih, ulumul Quran, ya, dan sebagainya. Ya, sehingga tafsir mereka liar. Ya, saya di awal mengatakan tafsir mereka liar. Ya, Pak Azuri Magelang, wah, Pak Azuri rumahnya Magelangnya mana? Tak tonggone jenengan Pak. Mana? Wonosobo. Alah, anggone dhewe. Tonggone Pak Sofi saya. Nggih, nggih, nggih. Jadi nek menurut saya itu di era kontemporer saya menyebutnya ya, di era sekarang modernisasi itu banyak para mufasir yang tidak paham tafsir. Nah, ini bahkan orang awam yang menafsirkan ayat kan lucu. Ya, maaf saya menyebutnya banyak majelis-majelis tafsir yang tidak paham tentang ilmu tafsir. Sehingga menurut saya mereka menggunakan akal yang liar, ro'yu yang liar, tanpa dasar, tanpa hujah yang jelas. Sehingga menimbulkan pola pikir fundamentalisme. Ya, fundamen itu kan belajar sampai ke akar-akarnya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ada dua konotasi, dua makna dari fundamentalisme. Yang pertama, fundamentalisme positif. Yang kedua, fundamentalisme negatif. Ya. Orang yang belajar agama Islam secara fundamentalisme sampai ke akar-akarnya secara positif yang pertama akan memunculkan pola pikir moderat, nah, tasamuh, toleran, ya, menghargai perbedaan. Nah itu juga dilakukan oleh para apa ya usuliyin ya, para ahli usul fikih ya, juga para ulama. Nah, jadi melihat perbedaan kesyirikan tidak memunculkan rasa iri dengki, malah memunculkan rasa untuk meluluhkan hatinya untuk memasukkan Islam dengan cara bil hikmah. Nah ini ya, jadi keren loh. Jadi fundamentalisme dalam makna positif menimbulkan pola moderasi beragama. Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ya, menurut Prof. Quraisy Shihab ada 3 indikator. Yang pertama berpengetahuan, yang kedua berhati-hati, yang ketiga mampu mengendalikan emosi. Ya. BBM saya menyebutnya seperti itu ya. Jadi orang yang moderat itu menghargai perbedaan itu juga dilakukan oleh para ulama di Indonesia, Bapak Ibu semua ya. Jadi bagaimana Sunan Kalijogo berdakwah dengan apa ini wayang, media wayang secara ampuh sehingga orang-orang menjadi luluh ya, mengganti cerita Brahmana Sinta dari India Ketek Putih menjadi Pandowo Limo ya. Bahkan Punokawan juga ya. Jadi ada ajaran akidah di situ, termasuk jimat kalimosodo ya, jimat kalimat syahadat senjata ampuh. Nah ini ya. Jadi bahkan Sunan Kalijogo itu Sunan yang lain kan mereka menggunakan simbolis apa ya Arab sebagai apa ya sebagai simbol pakaian. Nah, Sunan Kalijogo bahkan menggunakan simbolis kearifan lokal dalam berdakwah agar masyarakat pribumi tidak apa tidak tidak kaget ya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan. Luar biasa nih menurut saya itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dengan pendekatan akulturasi budaya. Nah, saya yakin ya para Sunan Wali Songo itu juga melakukan apa ya fundamentalisme terhadap Islam secara positif. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan, kesyirikan, yang musyrik dan syirik, mereka malah luluh hatinya untuk menaklukkan, menjadikan masuk Islam secara perlahan. Maka pendekatannya adalah uswah hasanah. Ya ini. Jadi di era sekarang muncul gerakan fundamentalisme negatif ya. Jadi fundamentalisme negatif itu biasanya diindikasi, diindikator dengan tekstualis. Nah, jadi belajar Quran tekstual, mereka menolak paham modernitas. Ya, jadi ingin kembali ke Quran dan Sunnah.
Bahkan maaf ya, ini menafikan sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ya, nah ini menjadi sebuah apa ya, sebuah pemikiran yang menurut saya ya fundamentalisme negatif karena apa? Mereka orang awam ya tidak menggunakan apa ya sumber hukum Islam yang ketiga ijtihad ya sehingga tafsirnya ya tafsir sendiri liar. Nah, ketika tafsir liar maka akan tekstualis. Ketika tekstualis mereka akan merasa dirinya baik, suci dan sebagainya. Sehingga biasanya orang-orang ini menolak budaya, ya, modernitas dan sebagainya. Ya, gerakannya biasanya kalau ekstrim kiri lebih radikal. Ya, ini menjadikan negara itu undang-undang pertama adalah syariat Islam. Makanya maaf ini HTI, FPI itu dibubarkan, ya tidak boleh bergerak secara masif di Indonesia karena mereka terafiliasi terhadap pola-pola fundamentalisme di ekstrim kiri, ya. Ini ya meskipun yo baik tetapi kan negara kita kan multikulturalisme ya jadi bersuku-suku berbangsa-bangsa itu ta'arofu ya saling mengenal itu menjadi sebuah fitrah takdir dari Allah. Nah, mufasir kontemporer adalah penafsir Al-Quran yang hidup di era modern. Nanti banyak sekali tokoh-tokohnya ya. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks zaman. Jadi Islam itu likuli zaman wal makanin. Jadi Islam bisa masuk dalam dunia musik, ya, hadroh. Islam bisa masuk dunia arkeologi. Makanya Indonesia itu masjid-masjid itu berbentuk limas. Ya. Limas itu berarti kan segi lima. Rukun Islam yang kokoh. Nah, jangan melihat di masjid-masjid di Kauman, masjid yang diwariskan oleh wali itu biasanya berbentuk limasan. Nah, ya, ini arkeologi. Nah, makanya saya sangat kagum dengan ulama Indonesia bahkan bisa membuat Arapegon ya. Jadi me, apa ya melakukan adopsi pembelajaran agama Islam dari bahasa Arab ke bahasa Arab Jawa Sunda menggunakan pemikiran karya bernama Arapegon. Pinter banget tuh Indonesia itu berarti ya. Orang-orang pribumi kita itu pinter banget ya. Bahkan siapa ya? Imam Nawawi Al-Bantani itu kan karya masyhurnya itu bahkan dipelajari oleh orang Arab loh. Itu. Jadi luar biasa nih menurut saya orang Indonesia itu. Tapi karena kolonialisme Belanda ya termasuk Clifford Geertz, kemudian Snokhorgonje itu kan membutakan atau menutup sejarah Islam. Ya, karena mereka punya misi yang namanya 3G ya, Gold, Glory, dan Gospel ya. Gold itu mencari kekayaan, Glory itu mencari kekuasaan, Gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Jadi mereka punya misi, bahkan Snokhorgonje menikah dengan orang pribumi di Aceh kalau nggak salah itu. Dia seorang antropolog yang mempelajari apa ya budaya Islam. Nah, ternyata berbeda di sini dengan di Arab loh. Orang Islam di Indonesia menggunakan kuku loh, peci, sarung loh. Beda dengan di Arab asli. Jadi luar biasa loh. Mereka sangat totalitas ingin menyebarkan agama Kristen itu bahkan sampai tinggal bertahun-tahun karena punya visi misi gospel. Nah, ya. Jadi Islam itu likuli zaman wal makanin ya. Nah, menurut saya Islam itu tidak bisa lepas lekang dan waktu. Ya. Islam bisa masuk di digitalisasi, ya, di musik, di arkeologi bangunan, kemudian di macam-macam. Ya. Nah, itu makanya di budaya. Gitu. Makanya dulu ajaran Ngapati Mitoni itu sebelum Islam masuk itu kan dupa-dupa. Kemudian sesajen dirubahlah menjadi bacaan akidah ya, bacaan surah Ikhlas, bacaan surah Al-Falaq ya, Al-Alaq, Al-Falaq, kemudian ada surah An-Nas, istighfar, sholawat dan sebagainya. Makanannya yang dulu sajen kan diberikan ke tetangga. Jadi pinter menurut saya itu ya.
dengan mengkaji riset tentang kearifan lokal, nilai Islam dalam adat budaya itu banyak, termasuk ingkung itu manikung, ya, itu wujud syukur seorang mukmin ketika diberi rahmat dari Allah. Wah, ya, belajar luar biasa dalam kacamata antropologi budaya itu. Ya. Kemudian perkembangan pengetahuan dan problem sosial modern. Ya. Jadi di zaman modernisasi sekarang ini, ya memang iptek itu masif. Makanya banyak waktu yang kita habiskan untuk iptek. Bahkan iptek memberikan brainwash, cuci otak terhadap diri kita, ya, sehingga kita kadang melakukan scroll di medsos sehingga kecanduan, ya, dopamin detox namanya kalau dalam istilah psikologi. Kemudian ada dopamin trick, ya, game. Nah itu kita lihat aja anak-anak Gen Z, anak-anak muda. Itu mereka habis waktunya untuk bermain game dan sebagainya. Nah, para mufasir ini kan melakukan kontekstualisasi, ya, berkaitan dengan problem sosial modern dan sebagainya. Nah, latar belakang kemunculan yang pertama perubahan sosial dan budaya modernisasi. Ya, jadi pasca Renaissance Eropa, ya, kita tahu gerakan dari sekularisme, paham barat, paham bebas itu kan masif sekali ke berbagai negara. Bahkan di barat itu kan mendikotomikan agama dengan pengetahuan. Agama cukup belajar di rumah, tidak perlu di sekolah formal. Itu urusan privat pribadi, itu kalau di barat itu. Makanya tidak dimasukkan dalam kurikulum kalau di barat itu. Nah, ini menjadi sebuah warning bagi seorang muslim. Karena di sisi lain agama merupakan kebutuhan, ya. Jadi way of life, ya, jalan hidup, ya, hudan linas, ya, petunjuk manusia, ya. Itu. Kemudian yang kedua tantangan kolonialisme dan modernisasi. Ya, pasca Renaissance Eropa melakukan gerakan masif terhadap iptek, ya, mereka melakukan dogma-dogma terhadap tadi dikotomi pengetahuan dengan agama, sehingga muncul pola kolonialisme penjajahan. Ya, misalnya dengan melihat di Mughal India, kenapa di India kok tidak sekuat Islamnya sebanyak di Indonesia? Karena kerajaan Mughal tidak masif gerakannya seperti kerajaan Demak, Samudra Pasai dan sebagainya. Ya, di Mughal India belum sampai melakukan Islamisasi secara genealogi, ya, di masyarakat, sehingga dominasinya adalah misalnya Hindu Buddha. Beda di negara kita, ya. Jadi dulu Islamisasi itu kan kerajaan Banten dengan Demak melakukan pernikahan, ya, anaknya itu Murtosimah dengan siapa raja, siapa itu menikah, ya, untuk memperkuat. Nah, Pak Sigit beda dengan di Bali. Kenapa kok di Bali kok di sana masih Hindu Buddha? Nah, di Bali itu juga ada namanya Wali Pitu. Nah, Wali Pitu sudah melakukan Islamisasi tapi belum sampai membentuk sebuah kerajaan-kerajaan. Ya, sebelum kerajaan muncul sudah dikuasai oleh penjajah. Nah, sehingga raja itu kan dulu dikultuskan, ya, dianggap seperti dewa, dianggap dihormati lah raja itu. Makanya Sultan Hasanuddin ketika masuk Islam itu kan diikuti oleh rakyatnya, ya, mengikuti tunduk patuh masyarakat itu. Nah di Bali belum sampai muncul kerajaan-kerajaan. Nah ya, kemudian perkembangan sains dan teknologi. Nah ini ya, jadi banyak kemunculan sains teknologi terutama di 1.0. Ya, 1.0 itu muncul mesin uap itu abad pertengahan, ya, kalau nggak salah abad 15 beberapa. 2.0 itu muncul namanya listrik. 3.0 yaitu komputer. 4.0 itu internet. 5.0 itu society, ya. Daring luring, daring. Nah, ini sosial, era sosial medsos. Nah, jadi di sana sudah membuat sebuah istilah-istilah, ya, dalam pengetahuan. Nah dulu di
di peradaban Umayyah, terutama di kerajaan Spanyol, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ya Sultan Makmun Harun al-Rasyid itu melakukan memberi reward hadiah kepada para penulis kitab. Nah, sehingga muncul banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang kemudian diterjemahkan di bangsa Eropa itu menjadi pionir dasar pengetahuan. Kemudian kebutuhan kontekstualisasi Al-Quran. Nah, ya. Jadi memang Quran itu merupakan salah satu hudan dinas bagi manusia. Nah di zaman siapa? Sayyidina Ali ada seorang pembunuh Ali bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu kan seorang menghafal Al-Quran, tetapi dia merasa dirinya suci dan menganggap Ali bin Abi Thalib itu kotor, sehingga apa yang dipelajari dalam Al-Quran tidak sampai merasuk ke hati. Ya, sehingga sampai kerongkongan. Bahkan Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan pedang yang dilumuri racun. No? Nah, itu Ibnu Muljam seorang hafid juga Bapak Ibu. Ya. Nah di era sekarang banyak sekali orang yang hafid, tetapi menurut pandangan saya tidak sampai ke hati. Ya. Makanya dalam ilmu tasawuf, ya, itu tazkiyatun nafs itu adalah puncak ya, seorang mengalami ma'rifatullah, yaitu mengalami kasyaf, ya, terbukanya pintu hati sehingga bisa melihat hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, ya, itu. Jadi Quran itu merupakan salah satu tadi saya sampaikan hudan dinas, ya, petunjuk bagi manusia. Di sana mengandung syifa obat. Harusnya orang yang belajar Quran itu kan menjadikan dia baik, menyejukkan. Menemui orang Kristen yo menyejukkan. Menemui orang yang berbeda secara secara madhab, secara hilafiyah, cara tata cara ubudiyah ibadah ya biasa. Ya, itu masalah seperti zaman Sayyidina Ali toh, yaitu Khawarij dan kaum Syiah toh. Itu sekarang kok masalah tahlil yasinan bid'ah wah mutu ya menurut saya. Kunut non kunut, kunut dan tidak kunut. Wah, itu mutu. Nek menurut saya wong Islam itu harus berpikir bagaimana umat itu sejahtera, maju dalam pengetahuan, maju dalam ekonomi, ya. Tidak masalah ibadah terus yang dibahas itu. Firqoh dan sebagainya, ya. Pola pikir tentang Islam. Nah, ini menjadi sebuah catatan bagi kita. Nah, nah, jadi tafsir kontemporer itu kontekstualisasi dan tematik. Nah, ya, jadi banyak ya, para mufasir yang melakukan tafsir secara kontekstual, ya, perubahan zaman, responsif terhadap persoalan modernisasi, ya, pendekatan multidisipliner, ya, interdisipliner dan transdisipliner, dan jangan harus baca itu istilah-istilah itu. Jadi dulu belum ada yang namanya trading, wah belum ada, ya belum ada yang namanya Bitcoin, belum ada loh. Sekarang digitalisasi merubah semuanya. Nah, makanya perlu perlu dalam konteks Indonesia perlu fatwa. Nah, dalam konteks orang NU Aswaja itu perlu bahsul masail ya dalam mengkaji ya masalah-masalah kontemporer itu. Ya. Kemudian kritis terhadap tafsir klasik tanpa menafikannya. Makanya dalam bahsul masail menggunakan kitab-kitab klasik ya, yang ditulis para ulama salaf ya, ulama terdahulu ya, sehingga mereka mengkontekstualisasikan ya keadaan hari ini dengan konteks masa lalu. Nah, ini. Metode yang digunakan tafsir maudhu'i, tematik ya, tahlili kontekstual, bahkan historis sosiologis, termasuk pendekatan ilmiah dan hermeneutik. Wah, ini ya makna. Kemudian banyak tokoh-tokoh Bapak Ibu ya, tokoh-tokoh yang
yang ada. Nah, ini dalam ulama mufasir kontemporer. Nek panjenengan tahu itu, ya ulamanya ada Muhammad Abduh. Wah, seorang katalisator pembaharu tentang pendidikan Islam, yang jangan tahu ya. Jadi Muhammad Abduh itu adalah ulama yang lahir di abad ke-18 ya, di Mesir. Nah, ya, ini ulama Mesir ya, dengan pembaharu yang luar biasa. Ya. Ulama ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau banyak belajar tentang ilmu filsafat ya, di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau adalah seorang murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang katalisator dari Afghanistan. Nah, ya, yang mengusung istilah pan-islamisme. Nah, dan tahu persatuan orang-orang Muslim agar tidak terkontaminasi gerakan dari sekularisme Barat. Nah ini ya. Wah, jangan atau mau coba sejarah itu ya. Itu di abad-abad 18 ya. Kemudian sejarah mengatakan pernah juga di ini diasingkan di Mesir ya ini. Kemudian banyak pemikiran-pemikiran yang dihasilkan beliau, termasuk salah satu karyanya adalah Risalah At-Tauhid. Ya, ini. Termasuk pula pemikiran beliau itu terafiliasi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya, ini. Nah, Ibnu Taimiyah ini juga termasuk gerakan yang melahirkan Muhammadiyah. Nah, ini toh. Ini. Kemudian banyak pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh beliau ya. Ini. Bahkan tafsir Al-Qur'an Hakim itu diteruskan oleh seorang ulama bernama Muhammad Rashid Ridho. Nah, ini adalah murid dari siapa ya tadi? Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini merupakan salah satu ulama yang dari Mesir juga yang melakukan gagasan intelektual tentang modernisasi Islam. Ya, yang awalnya digagas oleh Jamal Al-Afghani, kemudian diteruskan oleh Muhammad Abduh. Nah, banyak pemikiran tentang bidang Islam. Ya, beliau termasuk pemaham Torekoh Saziliyah. Nah, ya. Juga Naksabandiyah. Nah, ya. Ini. Nah, kemudian beliau juga masuk ke dalam ajaran tasawuf. Ya. Ini Muhammad Rashid Ridho. Ya. Kemudian ada juga namanya Sayyid Qutb. Nah, ya. Jadi Sayyid Qutb ini merupakan ulama ya yang melakukan pembaharuan. Ya, banyak karya-karyanya dalam bidang pendidikan. Ya. Sayyid Qutb ini adalah ulama yang luar biasa. Ya, beliau itu termasuk anggota Ikhwanul Muslimin, gerakan dakwah menjadi gerakan politik toh di Mesir itu nih tidak tahu. Kemudian banyak pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Sayyid Qutb ya, terutama dalam Al-Qur'an. Nah, ya ini jangan baca-baca luar biasa. Kemudian ada Fazlur Rahman. Nah, seorang mufasir dari mana teman-teman ya? Jadi Fazlur Rahman itu dikatakan sebagai pemikir neomodernis. Ya. Ulama ini adalah ulama dari Pakistan, ya abad-abad 19, Bapak Ibu. Nah, Fazlur Rahman ini merupakan salah satu ulama besar juga, ya, yang memikirkan tentang teologi, tentang wujud Tuhan, tentang kenabian dan wahyu, ya, kemudian akal dan fungsi wahyu, ya.
kemudian juga tentang politik kepemimpinan, etika dan sebagainya. Jangan baca-baca luar biasa ini. Ya, ini banyak mahakaryanya. Ya, ini yang kemudian menjadi karya abadi. Ya, atau dulu ke saya ngomong gitu tahun 1819 1800 berarti 100 tahun yang lalu. Nah, saya ngomong lagi Bapak Ibu. Kemudian Arkon. Nah, jangan tahu Arkon enggak? Muhammad Arkon. Nah, Muhammad Arkon itu adalah seorang penafsir kontemporer. Dari mana? Ini dari Algeria. Ya. Jadi beliau ulama abad 19 yang dari Algeria merupakan pemikir intelektual yang mengarahkan tentang Islam modernis. Nah, ya. Bahkan banyak tulisannya itu berbahasa Perancis. Ya. Ini, ya, ini Arkon. Ini. Jadi beliau mengutamakan Islam itu dalam modern dan humanis. Ya, ini. Jadi bagaimana orang Muslim itu membebaskan dirinya dari keterpaksaan dan ortodoksi, ya, sehingga menciptakan dunia yang berakar dari perdamaian. Ya, ini Muhammad Arkon. Ya, ini filosof Muslim modern. Ya. Kemudian ada Quraisy Shihab. Nah, ya, di Indonesia tidak asing lagi ini ya. Quraisy Shihab merupakan salah satu ulama tafsir yang menghasilkan karya monumentalnya bernama Tafsir Al-Misbah. Ya, ini ya. Bahkan mahakaryanya ini ya, jangan melihat luar biasa. Ya. Ya. Bahkan sering apa ya diundang di majelis tafsir dunia itu ya. Ini. Kemudian ada juga Hasbi Asyidiki. Nah, ya. Ini merupakan ulama ahli fikih, ahli hadis. Nah, ya, yang luar biasa. Ini. Jadi beliau adalah seorang profesor juga ya, yang awalnya juga mondok ya ini di berbagai kota, termasuk beliau belajar dengan guru Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Kalali, seorang ulama dari bahasa Arab. Ya. Kemudian banyak sekali karya-karyanya, jangan melihat itu. Ya. Nah, karya buku-bukunya. Nah, kemudian Hamka, ya ini ya. Jadi Hamka ini disebut sebenarnya namanya Abdul Malik Karim Amrullah. Ya ini. Nah, ya, dia juga seorang profesor ya, seorang dulu afiliasinya adalah Masyumi beliau itu toh. Nah ini Buya Hamka. Nah, ya. Beliau awalnya adalah seorang wartawan, pengajar ya. Ini modernis. Ya, adalah Nasruddin Umar. Nah, Nasruddin Umar berarti siapa ini? Beliau adalah seorang menteri loh. Ya, makanya humanis sekali. Ya, ini Menteri Agama saat ini. Ya, ini ya. Dulu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal dan guru besar di UIN Jakarta. Ya, ini ya. Nah, ini. Oh, kemudian siapa lagi ya Bapak Ibu ya? Ini tafsir-tafsir yang dihasilkan tafsir Al-Manar Muhammad Abdul Rashid Ridho. Nah, ini ya. Kemudian ada Fizilal Al-Quran, tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Ini karya-karya tafsir kontemporer.
Nah, ini ya. Jadi mereka melahirkan apa ya, pendekatan Islam secara kontemporer dan modernitas. Nah, ini. Kelebihannya apa Bapak Ibu berkaitan dengan tafsir ini relevan dengan realitas modern. Ya. Jadi para mufasir ya terutama dalam konteks hari ini mereka sangat humanis sehingga menjadi apa ya, karya tafsirnya itu win-win solution ya, solusi alternatif terhadap problem umat. Bahkan banyak yang dilakukan mereka itu menghidupkan pesan sosial Al-Quran ya. Jadi bagaimana Quran menjadi cahaya ya, menjadi obat bagi manusia agar sehat, tidak hanya fisik tapi batinnya sehat. Nah, orang yang batinnya sehat berarti tasamuh, menghormati yang lain, perbedaan. Tantangannya apa Ibu terhadap mufasir kontemporer itu risiko subjektivitas penafsir. Jadi karena manusia pasti banyak kekurangan ya. Kemudian yang kedua, tuduhan liberalisasi tafsir. Nah, ini karena mereka ya ulama-ulama kontemporer saat ini ya, yang mengaitkan dengan modernis, maka dituduh menjadi liberal. Nah, ya. Kemudian kedekatan dengan tafsir klasik. Nah, ya. Jadi sangat jauh dengan para mufasir di zaman dahulu. Ya. Penutup, ya mufasir kontemporer berperan penting dalam menjembatani pesan besar Al-Quran. Jadi kita tahu di dalam era kontemporer saat ini, Bapak Ibu semua, ya, tantangannya luar biasa. Ini mengapa luar biasa? Karena ya tadi saya sampaikan ya gerakan-gerakan ekstremis ya, kiri maupun kanan ini bisa menjadikan orang itu fundamentalisme negatif. Ya, negatif bisa menjadi tadi tidak menerima perbedaan, bahkan bisa menjadi apa Bapak Ibu, bisa menjadi radikal, bahkan terorisme dengan mengatasnamakan agama sebagai berjihad. Beberapa tahun yang lalu Indonesia bahkan kemasukan tuh di brainwash di otak. Nurdin M. Top itu doktor dari Malaysia, Azhari juga doktor loh. Kenapa mereka S3 kok bisa di brainwash, cuci otak, berjihad? Karena mereka orang awam, ya, tidak belajar tentang ilmu tafsir, tidak belajar tentang ilmu Quran, ilmu hadis, usul fikih, nahwu sorof. Jadi tiba-tiba mereka didogma dengan ayat jihad. Wah, tanpa mengetahui asbab nuzulnya loh, sebab turunnya ayat sehingga yo, Quran kok mengatakan seperti ini, yo boleh, wah kan keliru. Nah, ya, Ibu ya. Jadi maka sekarang itu kan Kementerian Agama melakukan gerakan moderasi beragama. Ya, Islam Wasatiyah ya, sebagai role model ciri Islam di Indonesia yang sangat toleran tasawuf. Saya melihat Indonesia itu luar biasa. Ya. Beda suku, beda agama iso menyanyikan Indonesia Raya. Beda pakaian, beda bahasa. Nah, bisa mengucapkan Pancasila. Dulu panitia 9 itu kan 4 kalau enggak, yang 5 itu adalah para ulama. Ya, mengganti syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan kalah, bukan berarti mengalah, tapi mereka justru memberikan apa ya, toleransi terhadap orang-orang non-Muslim. Misalnya Esa menurut kacamata orang Kristen kan Trinitas, ya, 3 dalam 1. Padahal Esa itu kan dalam kacamata kita adalah tauhid. Nah itu ya. Nah, Ibu ya. Kira-kira itu ya, monggo kita bisa sharing, bisa apa ya, bisa sharing-sharing apa ya, ada yang ditanyakan. Di sini saya bukan yang paling tahu. Bapak Ibu kan senior-senior, Pak Kiai, jadi lebih tahu ya, banyak sharingnya. Jadi di era sekarang itu kan agama itu seksi ya, menarik.
sehingga orang itu kadang bertopeng agama untuk menarik perhatian. Contoh ya, orang ingin menikah lagi itu alibi, ya. Cari yang lebih muda, alasannya sunnah Nabi. Wah, ini kan pembodohan yang menurut saya. Nah, dulu Nabi itu menikah karena perintah Allah wahyu. Maka banyak istri Nabi itu kan janda-janda yang lansia. Mereka Nabi menikah itu karena ingin mengangkat perintah Allah, mengangkat derajat wanita yang waktu itu dijadikan budak, ya, kaum marginal, ya, kaum terpinggirkan. Bahkan lahir bayi dibunuh tuh. Nah, sekarang sunnah Nabi cari yang lebih muda. Itu kan alibi, ya. Makanya kalau mau menikah seperti Nabi, yo janda-janda yang lansia-lansia itu, ya. Karena apa? Mencintai tidak harus memiliki, apalagi menikahi. Nah, ya gitu loh. Makanya nek saya kok ono ustad kok ono Pak Kiai kok rabi ukeh walah. Itu di sunah Nabi itu alibi menurut saya, itu alasan. Nek macam pengen sunah Nabi boleh sing rondo-rondo tua umur swidak 70 tahun ya Pak. Ya. Jadi itu memang niatnya tulus karena Allah. Nah, gitu loh. Nah, ini sekarang banyak loh trendsetter ya bahasanya itu. Ya. Susi Jerry betul ya Pak. Dailul Ansorio. Iya Pak, Lempoh Pak. Itu Gitu. sering dikasih saran Pak Umri itu. Katanya yang Umri muda-muda itu. itu kayaknya. Pak Umri mana Pak Oke. Umri? Wah, rasa warubak ya 34. Nah, iya. Makanya nek Modus, menurut Nailul yang pengen. Rasa kompor, rasa kompor. nggak berani. Bu, punya Yang satu mahir, dari Yai Gofur. syukur ya. Gitu. Monggo yang lain. Ya, Bapak Ibu silakan ya berkaitan dengan materi kita ini tentang ulama mufasir yang kontemporer berkaitan dengan modernisasi sekarang teknologi. Nah, saya itu memahami mempelajari Islam secara fundamentalisme konotasi positif maka melahirkan pola moderat tadi ya, tasamuh toleran menghormati. Tapi ketika parsial setengah-setengah memahami Islam merasa dirinya baik, suci, merasa organisasi yang lain salah, orang lain buruk, kotor. Nah, ini menjadi keliru. Loh. Makanya Ibnu Muljam itu hafid, Bapak Ibu, pembunuh Ali bin Abi Thalib itu. Tetapi Islamnya hanya sampai ke kerongkongan, tidak sampai ke hati. Atau ini menjadi sebuah warning ya di zaman kita sekarang. Nah, seharusnya belajar Islam itu kan menyejukkan. Jadi kita datang belajar itu malah orang tertarik, orang simpati terhadap apa ya ajaran Islam. Makanya ulama ketika datang ke Indonesia itu kan uswah hasanah, contoh yang baik. Kalau Gus Bahak mengatakan Islam itu seperti apa tadi beras, padi, bisa menjadi bubur, bisa menjadi apa ya, bisa menjadi kerupuk, bisa menjadi wajik, bisa menjadi jadah, bisa menjadi macam-macam. Artinya apa? Jadi Islam bisa masuk di berbagai bidang dalam berdakwah, seni, musik, macam-macam, likuli zaman wal makanin. Nah, tidak bisa syariat. Makanya ulama datang itu tidak langsung diajari, sini tak ajari sholat. Enggak toh. Sunan Kalijogo mengajari punokawan. Mengajarkan jimat kalimosodo. Pinter toh. Sunan Derajat, Sunan Bonang juga pun sama. Itu Sunan Kalijogo hebat meneh. Makanya nek zaman sekarang itu saya ngajari istri untuk tahajud ya wangel tenan. Ya, ajak adik sholat subuh di masjid ya wangel tenan Pak Bu. Ya, ya. Jadi berdakwah dengan orang yang sudah Islam aja sulit. Apalagi mengislamkan orang yang belum Islam. Nah, makanya coba nek tes keahlian suhu po cupu ke Bali sana.
Islamkan satu saja nek bisa. Anda cupu po suhu. Wah, cupu. Kita tuh Islamnya masih syariat ya, cupu. Nah, dulu itu melihat kesyirikan, kemusyrikan iso gawe kupat, laku papat, lebaran, leburan, laburan isi apa Pak? Ada 4 itu toh. Pinter tenan lho, filosofi ini pinter banget toh. Tenan wong Indonesia itu pinter tenan. Ya, jadi dakwahnya dulu tuh hebat banget. Nah, sekarang melihat perbedaan wis tidak menerima kepiye lho. Dulu melihat kesyirikannya Sunan Muria Kudus bahkan memakeover sapi gitu, kerbau itu di depan surau masjid musola sambil berdakwah. Sapi yang dikultuskan disembah, kerbau yang disembah itu disembelih loh, kepalanya dibuang ke laut, sedekahkan ke ikan, badannya dimakan bersama sama agar mereka tidak kaget. Maka ada istilah sedekah laut. Oh, itu mereka mengenalkan hewan itu tidak disembah tapi dimakan. Bener loh. Itu nek sekarang itu piye. Makanya kita belajar ilmu tafsir itu dengan apa ya? Dengan pendekatan-pendekatan. Nah, melahirkan pola pikir moderat, ya, humanis. Nah, gitu loh. Nah, sehingga orang datang itu sejuk. Nah, itu. Nabi itu punya paklik ya, paman itu Ali bin Abi Thalib. Maaf, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Bahkan diabadikan ya dalam Al-Quran ingin membunuh Nabi. Loh. Berarti kan Nabi tidak pernah memaksa. Nah ya, ya Syekh Ali, ya Buah Bibi Husaini Al-Liba. Ya ini dari mana? ini hanya sharing ini ya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi nek kita belajar itu luar biasa terhadap Islam di Indonesia itu. Makanya Indonesia menjadi penduduk muslim terbesar di dunia. Bayangkan tuh Indonesia. No. Bahkan saya kadang berpikir besok di hari kiamat ya apa wong Indonesia sih dipanggil pertama oleh Nabi ya. Wong Indonesia itu lahiran anak bersolawat, pidato bersolawat, buat rumah bersolawat. Ya, orang meninggal bersolawat. Semua mencintai kepada Nabi itu. Pidato solawat serta salam. Indonesia guys. Ya, makanya saya punya teman di Mesir, di Arab itu lulusan di Kairo itu. Mesir itu nggak ada RT, nggak ada RW. Setiap hari orang berkelahian teman-teman biasa. Indonesia itu luar biasa. No RT, rukun tetangga, rukun warga. No kadus kepala dusun, ada kades kepala desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada wali kota. Jadi setiap masalah itu ada tangga-tangganya. Hebat Indonesia tuh pinter banget loh Indonesia. Oleh membuat sebuah apa ya kerukunan itu luar biasa. Jadi masalah kecil ya diselesaikan di RT loh. Hebat tuh Indonesia itu loh. Oh, makanya harus bangga dengan Indonesia. Nah, saya mempunyai pola pikir globalisasi, berpikir global, berkearifan lokal. Nah, ya gitu. Jadi budaya adalah jati diri bangsa. Nek kita sudah kehilangan budaya, maka kita itu kehilangan jati diri kita. Ya, gitu loh, Bapak Ibu ya. Gitu. Wong Indonesia, wong Islam Indonesia itu mah justru menginternalisasi, mengadopsi, menanamkan nilai profetik, menanamkan nilai kenabian itu dalam budaya. Ketemu orang salam, sapa, senyum, loh Indonesia. Bayangan. Loh, ya. Kemudian nang Jawa lagi ada unik-unik lagi Pak. Ya, nang kampung saya itu Idul Fitri itu ono riyoyo. Arti lebar sholat itu makan bersama satu kampung itu. Nah, itu di depan masjid itu menggelar karpet. Wah, bareng wah itu unik itu. Saya punya teman di Algeria itu tak foto mereka heran. Oh, di sana ngapain loh. Bahkan lebaran di Magelang yo.
Mas yo, Asyuri yo. Itu bahkan sampai 20-30 hari ya, sampai sebulan. Itu ujung-ujung itu nggak habis-habisnya toh Indonesia. Jadi mereka orang Indonesia itu sangat memaknai ya nilai-nilai profetik kenabian. Bahkan habis sholat terawih itu ada mbah-mbah itu gamelan dan bermain apa itu alat-alat Jawa itu dengan nabi. Nah, namanya sholawat nabi. Karena wong Jowo ya, bukan nabi ini nabi. Itu lucu-lucu itu soalnya. Selawatnya panjang-panjang itu syairannya itu ya. Syairnya itu panjang-panjang itu. Namanya nabi. Itu sangat luar biasa loh. Ya, bahkan saya melakukan riset pernah itu. Syairan ba'da adzan. Ya, telaah dakwah antropologis di Masjid Temanggung. Nah, ini saya pernah riset itu luar biasa. Jadi moderat. Ya, jadi sambil menunggu orang sholat jamaah itu bersolawat itu ternyata sebagai edukasi dakwah. Ya, menanamkan nilai pendidikan kepada masyarakat awam itu. Nabi memang ngajari dakwah apa bid'ah hasanah toh. Memang Nabi nggak ngajari. Tapi nek delok keunikan luar biasa. Dulu orang hidup Buddha kok mendengar oh betul kok siiran-siiran nyanyian baik loh. Jangan tahu itu ya. Itu unik loh Indonesia itu jangan tahu loh. Ono beduk. Nah, beduk itu nopo kentongan sama gong. Kosong kosong sedeng. Sedeng ada yang mengatakan beduk itu dari Sunan Kalijogo. Ada yang sejarah mengatakan dari mana itu Laksamana Chenghu dari mana itu dari Cina, dari dinasti Ming. Makanya beduk itu kan sampai di film-film Cina itu kan Shaolin itu kan ada beduk dan kentongan loh. Nah itu luar biasa loh Ibu. Ya, jadi Indonesia itu luar biasa. Ada akulturasi budaya. Laksamana Chenghu itu seorang Kasim Panglima yang berdakwah di Semarang. Ya bahkan meninggalkan apa itu Sampukong. Nah, di Magelang ada itu masjid kayak kelenteng wujudnya merah itu, ya Mas Suryo. Ini luar biasa Indonesia itu multikultural. Nah Indonesia termasuk masyarakatnya itu menggunakan nilai profetik, ya, nilai profetik itu nilai-nilai kenabian. Di mana itu di Sumatera itu ada tradisi labuik, ya, mengingat kematian Hasan dan Husain, ya, cucunya Nabi. Ya. Jadi wah macam-macam. Nah, kita belajar tentang kebudayaan profetik, ya, kebudayaan bangsa yang ada nilai kenabian itu di Indonesia. Ya Pak Asuryo, luar biasa. Monggo ada pertanyaan, do meneng wae do bubuk kok gimana ini? Sharing-sharing boleh. Sharing. Pak Masuk Suri nih. tonggone Pak Ruri. Ya. Pak Suri itu boleh Pak Ruri. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman Pak ya tadi Ruri, saya Mbak Sofi. sampaikan bahwa belajar tafsir melahirkan pola moderat. Ya, tafsir irinya adalah BBM, berpengetahuan, ya, berhati-hati, mampu mengendalikan emosi. Itu kata Prof. Quraisy. Ya, jadi orang yang belajar Islam sampai ke akar-akarnya, belajar fikih, usul fikih pelajari, hadis, ulumul hadis dipelajari, Quran, ulumul Quran dipelajari, ya, kemudian ilmu nahu soroh dipelajari. Nah, jadi kita akan tahu ya secara holistik, utuh, komprehensif, menyeluruh, bukan secara parsial, setengah-setengah. Nah, sehingga melahirkan moderat. Nah, Islam setengah-setengah itu melahirkan pola tadi ekstremisme, ya, fundamentalisme negatif, ya, radikalisme bahkan mengarah ke terorisme. Ini bahaya ini, ya.
Jadi Islam itu likuli zaman wal makanin, ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu Islam. Belajar Islam menimbulkan apa ya, kolbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Ya, bukan malah kolbun mayit atau kolbun marid, ya, hati yang mati atau hati yang sakit. Nah, makanya sebenarnya kalau kita sholat itu kan mencegah kemungkaran. Nah, kita sholat masih melakukan kemungkaran, berarti yang error adalah orangnya. Inna sholata tanha fahsya'i wal munkar. Di sholat itu sebagai charge ketika iman down, sebagai apa ya, sebagai cas ketika iman lemah. Nah itu, makanya Islam itu luar biasa. Kenapa kok 5 waktu? Karena di waktu-waktu itulah kita bisa mencas. Rak songong karena laris dagangannya, sujud jadi tidak songong lagi loh. Mau stres, sutrisno kentirawan, stres yana kentirawati. Ya, karena sepi dagangannya. Sujud menjadi tawakal loh. Gitu. Jadi Islam itu luar biasa. Di dalam Islam ayat teknologi. Mana Pak Sigit? Surah An-Nuh. Bagaimana Nabi Nuh itu membuat kapal menyelamatkan umatnya. Nabi Daud membuat baju besi untuk mempertahankan dari serangan para orang-orang kafir. Loh. Gitu. Jadi berpikir tentang teknologi. Makanya ayat yang pertama itu ikro, baca, membaca. Ya. Setelah membaca alam bil kolam, ya, mengajari dengan pena, menulis. Makanya jenengan arah maju ya membaca, setelah membaca menulis. Ben jadi wong sing luar biasa. Itu ya. Makanya saya punya cita-cita anak tak kuliah kenangan sains, kedokteran mau apa. Corona itu kan politiknya orang-orang kafir dalam ekonomi dan sebagainya. Ya, mereka disampaikan melalui jurnal internasional Scopus. Ya, itu. Makanya kiblatnya Barat pengetahuan itu ya. Indonesia mela-melu mau itu. Ya. Monggo ada pertanyaan kaitan dengan materi, nek iso jawab tak jawab, nek enggak yo kita sharing, bukan berarti di sini saya tahu. Bapak Ibu kan para kiai, para bunyai, ustadz ustadzah, senior ya. Izin Pak dosen. Oke, sinten iki? Pak Muhammad Fikri. Fikri, Pak dosen. Nggih. Monggo Ustaz. Nah, last di Ustaz. Apa namanya Ustaz? Kita pernah dulu baca buku Agus Mustafa itu Ustaz tentang tasawuf modern Ustaz. Ya kalau dilihat sih bukunya menarik sih Ustaz. Bagaimana refleksi ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Tapi setelah kita baca-baca kan tidak merujuk ke tafsir-tafsir yang memang sudah yang kita kenal lah Ustaz, salafus saleh gitu. Jadi mata-mata itu refleksi pribadi Ustaz yang ditulis dalam sebuah buku, tapi itu kayak menafsirkan Al-Quran itu Ustaz. Nah, bagaimana ini kita nyikapinya Ustaz? Betul. Ya, jadi memang banyak orang awam yang mencoba ya melakukan tafsir terhadap Al-Quran melalui pengalaman pribadi dan sebagainya. Nek kita jenengan orang alim yo tahu ya itu. Oh ini wong biasa sing nulis, ngerti toh? Nek wong awam, oh ini wong apa bagus sekali refleksi Quran terhadap kehidupan. Nah, menurut saya itu ya, yang jelas dalam sebuah tulisan itu esensinya adalah kebaikan, mencari hubullah ya, mencari ridhonya Allah ya nggak masalah. Nah, gitu. Jadi orang awam itu kan yo piye-piye orang awam Pak nggak tahu ya Ustadz. Ya, Pak Syukri ya. Itu. Jadi terus kita saja misalnya nulis yo bagus tuh. Refleksi terhadap ayat-ayat apa boleh ya toh. Itu meskipun kita tidak paham ilmu tafsir dan sebagainya. Nah, ya. Jadi dilihat dari apa ya, dari sisi kemanfaatannya. Ya, gitu. Gitu ya, Pak Syukri ya. Ya, Pak dosen. Ini juga sih menurut saya. Enggak masalah Pak dosen ya. Enggak masalah. Nanti
tapi walaupun nanti bertentangan dengan pendapat-pendapat dari mufasir-mufasir yang memang sudah memumpuni, yang mempunyai alat untuk menafsirkan Al-Quran. Seperti kita kan nahu aja kagak selesai-selesai Ustaz, masa mau nafsirkan Al-Quran itu Pak Rosen. Nggih, betul Mas Sukri, Pak Sukri, Ustadz Sukri. Ya, jadi kita sebagai wong sing pernah belajar ilmu tafsir ya tahu iki tulisannya orang biasa, orang awam. Oh, ini tulisannya orang alim, no. Nah, orang awam yang membaca yo selama dia apa ya mencapai apa ya derajat hubullah ya. Nah, namun ilmu tasawuf itu makrifatullah, wah ora sampai situlah kita. Wis bagus lah. Ya, jadi wis mencintai Allah wis bagus. Semakin membaca menyejukkan, mendekatkan kepada Allah ya nggak apa-apa. Nah, wong awam memang sulit ya gitu. Nah, kenapa sing jenengan sing wong alim tahu kok nggak nulis kan? Itu Ustadz Sukri toh. Gitu loh. Jadi kan gitu. Wah, orang awam berani nulis. Maksud aku nggak berani ya. Cobalah. Menerbitkan buku itu murah, nggak mahal. Ya, di ISBN kan, di apa diterbitkan di Perpusnas, di Google itu sepanjang masa bisa dijadikan referensi gitu bahkan. Makanya saya mengatakan tadi awal ya tirakatnya seorang santri itu yang paling berat adalah menulis. Ya, itu. Orang menulis pasti membaca. Gitu. Makanya monggo lah, jangan hanya skripsi ya, coba sempatkan waktu untuk menulis. Ya, kayak wong awam be refleksi ayat-ayat Quran yang bisa, kenapa dewe nggak bisa loh. Misalnya tema membuat parenting anak, ya, refleksi terhadap apa edukasi anak melalui ayat-ayat boleh. Oh gitu bisa. Nah, gitu. Jadi menulis memang salah satu tirakat yang paling berat menurut saya. Nah, tidak terlatih tiba-tiba kita tua. Ketika tua kita nggak ada, kita nggak punya karya yang dibaca. Loh, itu makanya monggo mencintai untuk menulis. Setelah membaca, bukune kitabe Ustaz Suki akeh kok ngono. Nulis Ustaz. Oh, sama ini juga Pak dosen apa namanya kan termasuk kita lah terkadang salah satu yang kita ganu kan karangannya Pak Prof Quraish Shihab itu Al-Misbah Ustaz. Pak dosen kadang kita agak sedikit anti dengan Al-Misbah karena beliau kan Pak Prof salah satu menjadi referensi dalam penulisan tafsirnya itu kan Toba-Tobai yang identik dengan Syi'i gitu, sehingga kita mengklaim bahwa itu Pak Quraish itu Syiah, padahal itu kan bagi saya pribadi sih itu kan akademik aja, Pak dosen kan harus jujur dalam mengutip itu. Betul. Tapi di sana kadang menimbulkan keantian kita untuk membaca karangan beliau. Sama jadi juga pengalaman Pak dosen, saya pernah dapat buku kecil itu Pak dosen. Ada sedikit ayat yang menarik itu waktu menafsirkan ayat, wahai Muhammad sampaikan apa yang telah Allah berikan kepadamu gitu. Salah satunya katakan bahwa setelah peninggalmu Ali yang akan menjadi penggantimu. Ini kan kita tidak tahu judulnya kayak apa itu Pak dosen. Hanya saya cari Al-Misbah. Jadi Al-Misbah di ayat itu. Kemudian benar di sana Toba-Tobai mengatakan seperti ini gitu. Oh, kita tahu bahwa itu bukunya Syiah gitu. Kan ada manfaatnya juga beliau mengutip dari orang Syiah gitu. Kita tahu jadinya. Betul. Jadi akademisi itu kan objektif ya. Jadi dulu pernah di UIN itu kan kontroversi itu loh. Ayat-ayat tentang apa itu dulu loh Pak. Tahun berapa itu ya. Itu pembimbingnya dosen saya itu. Ya, yang dulu itu loh tentang ayat apa orang Solo itu loh. Nah, yang kemudian viral itu loh, bahkan se-Indonesia pada demo itu loh. Wah, UIN Jogja liberal loh. Nek wong akademisi kan melihat ilmu dari berbagai kacamata toh. Itu ada istilah namanya ilmu itu dilihat dari ya lupa orientalisme dan oksidentalisme. Oh ya itu. Jadi ilmu dilihat dari kacamata barat dan ilmu dalam kacamata timur loh, gitu.
Nah, termasuk siapa itu sing sekarang dirjen itu, si Prof. Sahiron itu. Ya, itu juga membuat apa itu tafsir apa itu lupa saya. Si- Itu dia membuat apa tafsir sendiri itu. Nah, itu bukunya, karya bukunya itu Prof. Sahiron karena lulusan McGill University dari mana itu luar negeri itu. Saya coba tak ketik ya. Nah, tafsir karya Prof. Sahiron itu. Dia lulusan Krapia, orang Krapia Jogja. Ya, Pil Sahiron. Eh, namanya tafsir berarti kan anu Kumagza. Wah, bang. Pendekatan Kumagza. Nah, ini membuat istilah-istilah sendiri. Jadi kenapa kok Barat itu melakukan revolusi luar biasa? Karena dari pemikiran. Ya, pemikiran melahirkan pengetahuan, pengetahuan menghasilkan teknologi. Nah, salahnya mereka itu tidak menggunakan hujah dasar. Ya, membuat alat perang yo untuk mematikan orang lain, no. Itu loh. Sebenarnya kan membuat alat perang untuk pertahanan, bukan untuk membunuh. Untuk kemanfaatan buat teknologi itu. Itu makanya sebenarnya banyak ayat-ayat yang sebagai refleksi kita untuk maju itu banyak. Nah, berjihad tidak harus ke medan perang ya. Berjihad mencari ilmu itu termasuk berjihad melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Toh. Bekerja juga berjihad melawan kemiskinan. Toh. Jadi dek, di dalam ayat itu kan berjihad tuh medan perang macam-macam, tapi ada ayat yang menjelaskan tidak semua orang itu pergi medan perang untuk mencari ilmu. Mencari ilmu salah satu berjihad melawan kebodohan ya dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi memang luar biasa luas. Nah, kita semakin belajar itu memang semakin tidak tahu, ya, semakin banyak yang tidak tahu. Nah, dan saya berharap dari teman-teman ini, Bapak Ibu yang hebat-hebat ini melahirkan buku, ya, sing enteng-enteng untuk edukasi, untuk keluarga. Nah, sing abot-abot belajar fikih ya boleh. Ya, coba untuk humanis, ya gitu. Nah, karena memang kalau di tataran kita itu kan lulusannya menjadi seorang guru ya, itu guru yang moderat gitu. Ya, lulusan PAI ono muatan kurikulum membuat teknologi hebat lagi. Makanya sekarang banyak orang itu belajar agama hanya melalui medsos beberapa detik atau 10 detik yang kurang cukup sekali. Sehingga melahirkan pola-pola yang apa ya, yang instan, no? Itu tidak secara mendalam gitu ya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah malam larut, ada pertanyaan lagi boleh? Saya suara ujian S3 udah semester 13. Ya, sudah tua, bayar terus lah nanti bojone. Ya. Monggo. Nah, luar biasa pertanyaannya Pak Sukri. Ya, itu. Jadi saya berharap kuliah itu tidak hanya formalitas mencari ijazah. Ya. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita banyak yang belum tahu. Nah, kalau saya belajar sampai S3 itu saya belajar menulis itu luar biasa. Prof. Ema itu salah satu promotor saya. Dia ya wong santri, wanita, aktivis organisasi, tetapi juga seorang penulis ya, profesor hadis itu. Winter banget nulisnya itu per kata per kalimat. Wah, disitulah saya belajar tentang menulis yang baik dan macam-macam. Nah, itu ya, meskipun panjenengan mosok sing nulis malah ayat-ayat cinta. Nah, gitu dari apa siapa orang salah tiga itu suaminya temanku itu Pak Bu. Habibur Rahman. Kemudian oh itu
Jangan bisa menulis kayak gitu ya bisa. Malah nulis wong TKW, padahal kan aneh. Ya, jadi malah sing ahli nulis nulis iki wong sing ra akademik. Kadang saya tuh kadang sok out of the box dulu, di luar konteks malah kadang itu. Ya, kenapa orang yang menulis malah bukan orang-orang akademisi, ya guru yang diajari menulis. Nah, karena mereka ada keinginan kemauan nanti. Gitu. Makanya bercita-citalah menulis, karena menulis itu mengabadikan kita. Orang mati tadi seperti siapa tadi Fazlur Rahman, ya, Sayyid Kutub dan sebagainya. Toh wis mati loh 1800 tahun yang lalu saya diomong gitu Pak. 200 tahun masih di apa ya dibicarakan toh. Nek kita apakah besok masih dibicarakan pertanyaan itu? Gitu loh. Kadang kita itu pasti ngalami loh kita itu. Makanya menulis. Ya, saya bercita-cita meninggal tuh sampai ke kepala saya. Saya punya 54 karya kan. Ya, cita-cita sampai ke kepala. So, Raono ke wis dikutip-kutip orang loh. Saya sudah punya kutipan sekitar 500 orang yang kutip jadi skripsi, jadi penelitian, jadi tesis. Google Cendekia, Google Scholar, Sigit Triutomo lah muncul karya-karya saya di situ. Yang buat kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian buat jurnal, buat buku, diabadikan. Nah, gitu. Cetak di perpus ada. Itu loh ya di Gramedia ada. Ngono loh ya. Jadi kita itu keren loh. Apa Mas? Moco santri biasa, peh kancane. Ya, gitu. Dengan dari limited edition. Manusia langka. Data PISA itu setiap 1000 orang Indonesia yang suka menulis hanya satu loh. Saya dari SMA suka menulis puisi, yang gobal-gobal ini pinter. Oh, iya. Apalagi sekarang ono AI kerangkanya bisa buat kerangkanya dulu, isinya nanti ngisi. Kayak buat rumah tuh nulis itu. Ya tema, judul, kerangkanya A, B, C, D, terus 1, 2 diisi kan. Kayak buat rumah itu ya besinya dulu pondasinya besinya diisi bata diisi semen pasir loh di situ loh kayak gitu nulis itu asik deh jangan seneng itu dan satu jangan senengnya opo Islam budaya psikologi fikih tafsir loh coba satu hal nah, so terkenal bahkan jangan suka menulis sampai keluar negeri toh gitu lu so jalan-jalan teman saya periset iso nang Prancis iso nang Australia iso nang Taiwan Bali jadi buku uangnya miliaran ratusan juta Bapak Ibu jadi dicukupi jadi oleh Allah dicukupi itu ya yang nulis non fiksi yo ada ini Wong Widusari Mbak Viroh ya Pak Asuri kayak wong dilali aku ya gitu saririn di nulis nulis apa non fiksi itu English fiksi itu, novel ya monggo lah Bapak Ibu lah semester 7 kan semester tua loh. Jadi diasah biar tajam menurut saya itu belajar itu menajamkan pisau berpikir ya orang semakin belajar itu semakin pisau berpikirnya tajam nah, gitu makanya orang Barat maju, orang Israel maju itu suka belajar. Bahkan ketika ibu hamil itu orang Israel itu belajar matematika sehingga anaknya menjadi cerdas. Kita yoga itu malah 1, 2, 1, 2. Senam ibu hamil. Oh, itu makanya anaknya usil-usil loh. Oke, saya kira itu ya udah jam 9 ya Ibu ya. Siapa? Ngetik abstrak macam-macam buat besok ujian Siap, siap, apa Bro. pendahuluan Ini kelayakan. pertanyaan untuk ujiannya, Pak. Nanti Oh, kita bagaimana untuk ujian ujiannya UAS? dimudahkan saja Pak besok Pak. Tak Oke. kasih soal di Oke, siap. aplikasi itu. Saya insya Allah nek nilai itu nggak pernah pelit. Kadang Amin, saya itu amin. belum familiar Nilai A dengan ya. aplikasi Pilar. Otak-atik itu saya belum familiar. Otak-atik bingung terus.
Kok bingung muter-muter. Mari males tuh kan muter-muter-muter menghabiskan waktu sendiri tuh Pak. G. Bener, leres Pak. Betul sekali. Jadi betul. Ya, kenapa kok seperti ini loh ya. Kita yang mau jawab aja bingung, apalagi yang ngasih soal. Ya, saya kira itu Ibu ya. Siap, Saya siap. mohon maaf Terima lahir kasih Pak. batin Sami-sami. dari awal. Iya Pak Ya, dosen dari awal siap. sampai akhir. Saya mohon maaf. Saya berharap Bapak Ibu meskipun daring, ya tetaplah belajar dengan kesadaran, dengan kebutuhan. Karena belajar itu menajamkan pisau berpikir. Belajar menjadikan kita itu menjadi manusia bijak, manusia yang punya kesolehan sosial yang tinggi, punya jiwa humanis, memanusiakan manusia dan sebagainya. Ya, makanya teruslah belajar ya sampai akhir hayat. Teruslah menulis Bapak Ibu, jangan sampai skripsi saja. Ya, menulislah karena menulis itu salah satu meninggalkan amal yang tidak terputus. Kita bahkan tubuh kita itu kan ditinggal ke tanah yang kita sayangi, kita rawat, kita manicure, pedicure ya, kita tulang belulang kita tinggal. Ya, tapi nek karya ilmu ya kita akan abadi. Maka saya berharap Bapak Ibu semua di ilmu mata kuliah ini menulislah, tidak harus berat-berat. Ya, jadi kaitkan ayat ya, dengan dengan keseharian kita untuk parenting anak, parenting keluarga dan macam-macam boleh, monggo ya. Dan saya berharap Bapak Ibu semua terus berkarya, ya, tidak hanya sampai saat ini. Ya, karena 100 tahun lagi kita nggak ada. Ya, itu. Dan apakah kita dibicarakan sama generasi kita? Nah, itu diketik, oh, Mbah Leliana siapa? Oh, Mbah Leliana itu seorang penulis. Wow, ternyata penulis yang hebat. Nah, gitu ya. Oke ya, mohon maaf lahir batin. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Amin. Ya, nanti Amin. insya Allah saya mudah saja lah ya, dinilai itu ya. Semoga teman-teman jadi orang yang sukses, Amin. dikabulkan Amin. hajatnya, ya, dikabulkan cita-cita dan mimpinya, ya, dimudahkan semua Amin ya urusan Allah. dan cita-cita dan cintanya yang belum menikah ya. Amin. Gitu. Oke, tutup dengan bacaan surah Al-Asyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Update, update.